Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini kita akan bahas mengenai Bukalapak ya. Bukalapak ini makin hari makin mengecewakan investor retailnya dengan langkah-langkahnya yang eh, melawan kaidah-kaidah dari e-commerce modern gitu ya. Dan mereka makin tertutup, makin apa? Makin sok pede mengerjakannya semuanya sendirian, semuanya di-create dari baru dan itu tidak jelas menyalahi aturan momentum di mana kolaborasi dan online itu menjadi eh, syarat utama e-commerce modern gitu ya. Puncaknya adalah ketika kemarin itu Bukalapak mengesahkan eh, Willik Halim sebagai direktur utama. Mengapa mengecewakan? Karena Willik Halim ini adalah orang yang menginisiasi Mitra Bukalapak. Mitra Bukalapak ini jelas salah ya secara konsep. Kenapa? Dia ingin memadukan online dengan offline gitu. Dengan resource sendiri dan ini adalah sebuah pemborosan gitu. Memang benar di China sana grupnya Tencent itu mulai berkolaborasi dengan seperti Mitra Bukalapak, tapi mereka tidak bekerja sendirian. Dan tetapi di Bukalapak ini mereka membiayainya sendiri dengan menggandeng eh, toko-toko offline gitu ya sebagai mitra Bukalapak dan itu sangat boros secara resource perusahaan gitu. Kenapa tidak menggandeng jaringan offline yang sudah jelas-jelas ada seperti Alfamidi, Alfa, Indomaret, tapi mereka lebih me- memilih untuk membuka mitra Bukalapak yang tentu saja secara manajemen ya. Secara manajemen bahwa orang yang baru membuka offline dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar jaringan seperti Indomaret, Alfamidi yang sudah firm, sudah pengalaman itu jelas berbeda sekali dari sisi profesionalismenya, dari sisi manajemennya gitu. Dan itu jelas langkah mundur gitu. Yang kedua, kenapa mitra Bukalapak ini salah? Dari sisi yang pertama tadi dari sisi kolaborasi dia jelas salah karena boros secara resource. Yang kedua adalah bahwa orang itu makin ingin secara online yang sebenarnya gitu. Ya sampai di dekat rumah karena beberapa orang memang tidak punya waktu untuk pergi ke kios gitu. Untuk pergi ke Indomaret dan sebagainya dan bahkan Indomaret pun sendiri itu Indomaret dan Alfamart, Alfamidi itu membuka aplikasi untuk antar gratis untuk pembelian tertentu. Artinya mereka pun juga sudah mau door to door ke customernya. Tapi justru mitra Bukalapak ini melawan kaidah online gitu. Dia justru menyuruh orang yang maunya online untuk datang ke kios-kios mereka yang jumlahnya juga nggak signifikan gitu loh. Jadi dari sisi jumlah, dari sisi manajemen buruk sekali, kemudian itu dianggap sukses. Akhirnya Willik Halim ini dianggap sebagai direktur utama. Ini adalah sebuah kemunduran dan memang secara struktur kepemilikan saham pun Bukalapak ini menjadi makin tertutup gitu. Kalau kita bandingkan dengan Tokopedia di mana banyak di sana itu kolaborasi pemegang saham yang sifatnya global mulai dari Tencent, Alibaba dan Google dan sebagainya, Astra, Telkom, di sana masuk beberapa perusahaan besar. Tapi kalau kita lihat struktur sahamnya di Bukalapak itu, sebagian besar dimiliki oleh MTech dan masyarakat. 60% MTech, 30% masyarakat kalau nggak salah seperti itu. Dan itu jelas apa ya?
Mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu tertutup gitu. Bagaimanapun juga MTech itu tidak punya pengalaman online sebagus pemegang sahamnya Tokopedia. Itu sebabnya ya akhirnya Bukalapak ini nggak jelas arahnya mau kemana gitu. Apakah dia tetap online atau bertransformasi menjadi offline gitu. Kalau offline itu kan jelas-jelas sekarang ini dunianya serba online, ada metaverse dan sebagainya. Dan mereka kembali back to offline, itu kan nggak masuk akal. Kesalahan yang kedua adalah diulangi lagi tentang kolaborasi, yaitu mengambil saham Bank Harda BBHI sebesar 11%. Ini jelas kesalahan fatal gitu. Kenapa? BBHI sendiri sampai saat ini belum memiliki aplikasi di Android ataupun di iPhone. Bagaimana mungkin dia membuat kolaborasi dengan perusahaan yang tidak siap secara digital gitu. Memang benar mereka itu diisukan akan siap di Maret ini ya. Tapi kan Maret itu baru siap, belum penyesuaiannya, belum koreksinya, belum marketingnya untuk mengambil customer. Itu kan terlalu lambat gitu loh. Itu salah sama sekali. Kaidahnya perusahaan besar itu mengambil startup yang memang sudah siap untuk di scale up. Ini belum apa-apa mau di scale up apanya gitu. Jadi ini adalah sebuah kesalahan fatal dan harusnya Bukalapak ini cepat menyadari hal itu dan mengoreksinya. Kalau sekarang ini sahamnya sudah di bawah 400 ya. Awalnya 1100. Ini adalah warning bahwa ada kegagalan manajemen. Tapi ironisnya, manajemen yang gagal tersebut justru dilanjutkan. Bahkan ide-idenya itu dianggap layak untuk menjadikannya direktur utama. Ini bukan soal menyerang pribadi dan pribadi, tapi ini soal bagaimana perusahaan ini dikelola gitu. Bagaimanapun perusahaan ini ada saham publiknya dan publik berhak untuk mengkritisinya secara proporsional dan ini menurut saya sebuah langkah yang buruk bagi manajemen Bukalapak bahwa mereka sepertinya kehilangan akal sehatnya gitu ya. Kehilangan kaidah-kaidah bagaimana perusahaan online itu harus di-drive. Bukannya justru kebingungan sendiri cari mitra pun yang tidak siap. Harusnya dengan bargaining di mana dia pernah menjadi yang terbesar gitu ya. Ya istilahnya nomor 2 lah setelah Tokopedia. Itu tidak menjadi inferior gitu loh, menjadi penakut gitu. Cari mitra kok yang nggak jelas gitu loh. Oke, semoga ini didengar oleh manajemen Bukalapak dan mereka mengkoreksi kesalahan ini karena bagaimanapun juga Bukalapak itu adalah aset nasional. Kalau mereka akhirnya tidak bisa bersaing dengan e-commerce lainnya ya ini sangat mengecewakan sekali. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe Gunawan WST. Thank you.